Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evandri Agustian. Saya merupakan salah satu dosen di lingkungan Universitas Adiwangsa Jambi, di mana saya mengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen strategis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan. Kita akan sama-sama berdiskusi tentang salah satu bab dalam mata kuliah manajemen strategis, yaitu tentang analisis lingkungan bisnis. Tentunya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa sebelum perusahaan tersebut menentukan strategi yang pas dan cocok untuk diambil, untuk dijalankan oleh perusahaan atau bisnis tersebut, maka hal yang sangat penting, hal yang sangat dan wajib dilakukan oleh perusahaan atau bisnis tersebut tentunya adalah bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara menguasai lingkungan, bagaimana cara memetakan potensi-potensi yang akan menjadi penghambat dalam perusahaan atau bisnis tersebut mencapai tujuan ataupun visi dari perusahaan atau bisnis tersebut. Tentu kita menyadari secara bersama-sama bahwa manajemen strategis ini adalah bidang ilmu yang dimana sangat berkembang dengan sangat cepat. Ya, dalam David Hanger dalam bukunya yang sangat terkenal sekali, itu mengatakan bahwa manajemen strategis itu adalah suatu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja sebuah perusahaan atau organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini tentu menjadi harapan semua perusahaan atau bisnis, ya. Maka sustainability atau sesuatu hal yang secara terus-menerus untuk perusahaan atau organisasi itu hidup dalam jangka panjang itu merupakan harapan atau angan-angan atau cita-cita yang dimiliki oleh semua perusahaan atau organisasi atau bisnis. Nah, dalam buku yang lain dikatakan bahwa manajemen strategis itu adalah seni serta pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, ada tiga kata kunci di sini yang ditekankan dalam pengertian manajemen strategis ini. Jadi, dalam menentukan sebuah strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan atau bisnis tersebut, maka kita pasti harus merumuskan, baru kemudian diimplementasikan, baru kemudian dievaluasi atas strategi yang telah dijalankan tersebut. Nah, tapi sebelum merumuskan sebuah strategi tersebut, tentu harus ada data, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Harus ada analisa, harus ada kajian, sehingga keputusan strategi apa yang akan dicapai itu bisa benar-benar menjadi sebuah strategi yang tepat dalam menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi yang kita jalankan tersebut. Nah, oleh karena itu dalam bab ini nanti akan dijelaskan bagaimana atau analisis lingkungan seperti apa yang perlu kita analisa, menggunakan model apa. Nah, kemudian indikator-indikator apa yang harus benar-benar kita petakan, harus benar-benar kita kaji, harus benar-benar kita hitung secara matang, sehingga perumusan strategi tersebut bisa menjadi sebuah perumusan strategi yang benar-benar matang, yang benar-benar mantap. Nah, itu tujuan daripada analisis lingkungan bisnis kalau kita kaji dari segi pengertian daripada manajemen strategis itu. Jadi kita ulang kembali bahwa manajemen strategis ini menitik beratkan pada, pertama tentu strategi itu kenapa diciptakan, karena untuk mencapai daripada tujuan organisasi. Ini jelas bahwa orientasi daripada bisnis, orientasi daripada perusahaan atau perusahaan atau organisasi itu tentu untuk mencapai daripada tujuan.
Nah, ini kadang-kadang di zaman sekarang ini kalau kita amati secara visual, banyak yang keliru ya. Banyak di antara masyarakat kadang-kadang ingin membangun sebuah usaha, membangun sebuah perusahaan. Kita ambil contoh misalnya kafe dan lain sebagainya, itu hanya untuk orientasinya bukan orientasi bisnis lagi. Kalau kata orang Amerika itu making money ya, bukan making money lagi, tapi sudah menjadi sebuah hanya ingin menjadi sebuah kebanggaan ya, menjadi sebuah kebanggaan. Nah, jadi tujuannya itu kurang pas seperti itu. Nah, kita harus kembali kepada dasarnya bahwa memang membuat sebuah perusahaan, membuat sebuah bisnis itu orientasinya adalah making money. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manajemen strategis, ini tentu sebagai pengembangan atau kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen strategis mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian berorganisasi. Jelas bahwa perusahaan, apapun nama perusahaan, apapun perusahaan tersebut, apapun bisnis tersebut, tentu ada plus dan minusnya. Ada kekuatan dan ada kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing. Ada strength, ada weakness-nya yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, sehingga pemilik perusahaan ataupun CEO sebuah perusahaan atau bisnis harus bisa membuat kebijakan bagaimana memadukan alokasi sumber daya yang ada. Istilah yang sering kita dengar, the right man in the right place. Nah, ini tentu harus dipakai. Oleh karena itu, sebuah perusahaan, sebuah CEO atau sebuah pimpinan daripada perusahaan tentu harus mengetahui juga bagaimana cara menempatkan seseorang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian ataupun skill yang dimilikinya. Ini manajemen strategis itu memiliki fungsi di situ. Nah, ini yang tadi yang kita sampaikan bahwa proses daripada manajemen strategis ini adalah cukup jelas. Jadi sebelum sampai pada proses di mana strategi yang final ya, di mana strategi yang paten, yang mantap itu didapatkan, maka melalui proses, ada namanya proses manajemen strategis. Pertama, pemindaian lingkungan atau analisis terhadap lingkungan. Ini adalah kata kunci, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi ataupun bisnis tersebut. Kemudian setelah dilakukan analisis terhadap lingkungan, maka barulah kita masuk ke tahap perumusan strategi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data dari analisis lingkungan itu tadi. Kemudian baru diterapkan strategi tersebut. Setelah diterapkan, dievaluasi kembali strategi ini apakah benar-benar bisa menghasilkan profit bagi perusahaan atau bisnis tersebut. Nah, ini harus dievaluasi secara bersama-sama. Nah, kalau tidak menguntungkan atau tidak memberikan efek yang luar biasa terhadap perusahaan atau bisnis, maka akan kita kembalikan. Mungkin ada analisis lingkungan yang salah. Atau mungkin ada analisis, atau mungkin terjadi perubahan yang sangat cepat di lingkungan sekitar perusahaan atau bisnis kita. Nah, ini harus kita evaluasi. Nah, sehingga memang dalam sebuah buku, salah satu ahli berpendapat bahwa kunci sukses daripada sebuah perusahaan atau bisnis itu terletak pada analisis lingkungan. Nah, ini oleh karena itu penting sekali dalam memulai ataupun merencanakan sebuah bisnis, dalam menyusun strategi bisnis itu sangat penting sekali bagaimana bisnis plan-nya itu sangat baik sekali. Analisa terhadap lingkungan bisnis itu sangat perlu dan perlu dimatangkan sekali. Jadi titik fokus kita pada bagian pembahasan kali ini itu adalah tentang analisis atau pemindaian terhadap lingkungan bisnis. Nah, jadi pengertian lingkungan bisnis itu adalah, atau business environment atau lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat berdampak pada laju usaha tersebut. Nah, ini yang jelas tadi saya sampaikan bahwa analisa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak pada laju usaha atau laju perusahaan di kedepannya.
Oleh karena itu sangat penting sekali bagaimana analisa yang kita lakukan itu harus akurat. Bagaimana data yang harus kita dapat itu memang data yang benar-benar data fakta. Jadi kita tidak boleh juga memanipulasi data, tidak bisa. Nah, ini sangat poin yang sangat penting sekali. Karena hal ini harus menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi performa perusahaan ke depannya. Nah, ini jadi lingkungan bisnis ini adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis, ya. Itu. Secara umum bahwa lingkungan bisnis ini terbagi menjadi dua. Pertama, lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua adalah lingkungan internal. Nah, ini secara umum lingkungan bisnis itu terbagi menjadi dua. Nah, apa itu lingkungan internal? Jadi lingkungan internal ini adalah atau berfungsi sebagai menganalisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Tentu perusahaan, organisasi atau bisnis tentu sudah memiliki kekuatan di dalamnya. Kekuatan tersebut juga harus dianalisis, ya. Dianalisis kekuatan dan kelemahan internal daripada perusahaan harus dianalisis. Apa itu? Resource, misalnya. Resource, sumber daya manusianya, pekerja kita itu termasuk dalam pengamatan lingkungan internal. Sudah cocok tidak atau sudah pas tidak kira-kira pekerja A ditempatkan pada bagian B misalnya, sudah cocok tidak? Itu tadi yang saya katakan di awal, ada the right man in the right place. Sudah punya kemampuan tidak pekerja kita ini melakukan pekerjaan untuk menggunakan mesin yang biasanya sudah dilakukan secara bertahun-tahun menggunakan cara yang konvensional, misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita kaji, siap apa tidak siap. Nah, sumber daya manusia yang kita miliki siap atau tidak siap. Nah, itu. Kemudian capability juga termasuk dalam lingkungan internal. Core of competence, kompetensi daripada lingkungan kita, internal kita. Tujuan perusahaan kita mau kemana sih sebenarnya? Jangan ini kita ini salah gitu. Nah, seperti itu. Itu lingkungan internal. Nah, kemudian ada namanya lingkungan eksternal. Secara umum, jadi secara umum lingkungan terbagi menjadi dua. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini kemudian terbagi lagi menjadi dua. Ada lingkungan eksternal makro, ada lingkungan eksternal mikro. Nah, lingkungan eksternal ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin saja terjadi. Jadi ini sebenarnya ancaman ini itu berada di luar daripada perusahaan atau bisnis kita. Tetapi ini bisa saja menjadi ancaman yang sangat fatal bagi keberlangsungan bisnis yang kita jalankan. Nah, ini harus dikaji. Nah, ada makro, ada mikro, ada lingkungan eksternal makro, ada lingkungan eksternal mikro. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya, ya. Jadi kalau makro misalnya demografi, alam, sosial budaya, global, ekonomi, hukum, politik, teknologi, atau dikenal dengan istilah analisis lingkungan PESEL. Nah, ini analisis lingkungan eksternal makro, ya. Ini walaupun sebenarnya beberapa ahli mengatakan bahwa lingkungan eksternal makro ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan bisnis, tetapi dia memiliki pengaruh. Ya, jadi tidak signifikan tapi memiliki pengaruh. Ya, artinya boleh kita cenderung tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap bisnis kita, tetapi sebenarnya dia memiliki pengaruh. Seperti itu. Ini analisis lingkungan PESEL. Ada politikal, ada ekonomik, ada sosiologi, ada teknologi, ada legal, dan ada environmental. Apa contoh politik? Bagaimana keputusan politik kemudian itu akan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan bisnis kita. Contoh, baru-baru ini kita dilanda pandemi, ya. Kemudian pemerintah bersepakat dengan DPR dan lain sebagainya, pengambil kebijakan warung nasi tidak boleh
menyediakan tempat untuk makan di tempat. Ya, jadi harus kalau orang mau beli ya harus dibungkus. Kita tidak menyediakan, itu kebijakan politik itu. Itu akibat dari kebijakan politik. Nah, seperti itu salah satu contohnya seperti itu, regulasi senat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada faktor ekonomi, misalnya faktor ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara, inflasi, apa namanya, suku bunga, nah, itu berpengaruh terhadap permodalan kita. Misalnya kita mau kebutuhan modal, penambahan modal, kita minjam dana di bank, nah, suku bunganya tinggi, ya pasti akan berpengaruh terhadap angsuran kita setiap bulan. Nah, seperti itu keputusan ekonomi. Ada keputusan sosial, bagaimana lifestyle dari yang berada di lingkungan sekitar perusahaan atau bisnis kita. Nah, seperti itu. Teknologi, nah ini teknologi sangat berpengaruh. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya, apalagi di tengah-tengah zaman era digitalisasi seperti saat sekarang ini, era disrupsi di mana perubahan itu sangat cepat terjadi. Nah, jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan ketinggalan. Seperti itu. Jadi kalau ya contohnya, ya kalau rumah makan tadi misalnya, kalau tidak memiliki kolaborasi dengan salah satu Grab, misalnya Gojek dan lain sebagainya, ya pasti kita akan kekurangan, akan ketinggalan ya, karena sekarang zaman sudah berubah. Tidak perlu, kalau kita pengen makan, tidak perlu lagi kita datang ke rumah makan, cukup ada orang yang mengantar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana pengaruh dari teknologi terhadap keberlangsungan usaha. Ada legal, ada aturan-aturan, misalnya aturan pajak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah environmental, regulasi daripada atau kebiasaan daripada konsumen atau customer kita. Ini banyak juga dilakukan analisis eksternal makro. Ini salah satu contoh dari bagaimana lingkungan makro, eksternal makro itu memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan bisnis daripada perusahaan kita. Nah, kemudian tadi kita ada lingkungan eksternal makro, ada lingkungan eksternal mikro. Nah, apa contoh lingkungan eksternal mikro? Pemasok, supplier. Jadi kita dapat bahan baku dari mana nih? Dari supplier ternyata. Nah, itu termasuk supplier itu termasuk lingkungan eksternal mikro. Kemudian ada pelanggan. Nah, pelanggan itu juga termasuk daripada lingkungan eksternal mikro. Nah, sehingga lingkungan eksternal mikro ini itu juga perlu kita lakukan analisis. Nah, ini yang memiliki pengaruh yang signifikan atau yang berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan bisnis atau organisasi daripada perusahaan ini. Nah, ini ada model yang sangat terkenal sekali, itu model yang dibuat oleh Michael L. Porter, kira-kira tahun 1979 sampai 1980 ya. Beliau menemukan sebuah teori yang namanya Five Force Model Porter. Nah, ini model Porter yang sangat terkenal sekali. Jadi dia mengatakan bahwa ada 5 kekuatan yang wajib dianalisis ya. 5 kekuatan ini menganalisis lingkungan, khususnya lingkungan eksternal mikro, yang wajib dianalisis agar keberlangsungan daripada usaha atau bisnis itu menjadi baik. Nah, apa 5 kekuatan tersebut? Yang pertama adalah ada supplier power. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada buyer power atau customer power. Ketika ada competitive rivalry. Kemudian yang keempat ada trade off substitusi, ancaman barang pengganti. Kemudian yang kelima ada trade off new entrant, ada ancaman para pendatang baru. Ini harus dianalisa. Apa maksud dari
power supplier. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalaulah perusahaan kita ini suppliernya itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan produksi perusahaan kita, maka ini akan menjadi ancaman yang serius bagi perusahaan kita. Nah, sehingga di banyak perusahaan kemudian membuat bagaimana supplier itu tidak hanya satu. Nah, contoh, kalau kita kiranya mendirikan atau memiliki usaha fried chicken misalnya, itu supplier kita adalah orang yang menyediakan bahan ayam ya, ayam potong gitu, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa membiarkan perusahaan supplier daripada ayam tersebut itu memonopoli daripada harga khususnya terhadap harga ayam tersebut. Ini berbahaya bagi kita. Nah, sehingga di banyak perusahaan, di banyak organisasi bisnis, kemudian membuat yang namanya MOU atau kerjasama kontrak, sehingga supplier itu tidak bisa sewaktu-waktu menaikkan harga bahan baku, sewaktu-waktu menaikkan harga ayam. Ketika dia melihat, wah ini berkembang bisnis ini, sudahlah kita naikkan ajalah harganya. Nah, ini akan sangat riskan sekali bagi keberlangsungan perusahaan kita. Nah, oleh karena itu perlu kita mewaspadai bahwa kekuatan daripada supplier itu harus tidak terlalu dominan berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis kita. Nah, itu contoh dari bargaining power of supplier. Nah, kemudian bargaining power of customer atau buyer power. Nah, kekuatan pembeli. Nah, apa maksud dari kekuatan pembeli? Jadi, kita juga tidak boleh bergantung pada satu segmentasi pembeli saja. Atau kita tidak boleh bergantung pada satu kelompok pembeli saja. Contoh, misalnya kita menyediakan warung nasi di dekat kampus yang dimana target kita adalah para mahasiswa. Nah, artinya kita bergantung pada kelompok mahasiswa saja dengan harga yang tidak terlalu mahal, ya, walaupun rasanya biasa-biasa saja, tapi harganya tidak terlalu mahal dengan bobot nasi yang banyak. Nah, kan kalau mahasiswa seperti itu. Nah, ketika kegiatan kampus sedang off, atau kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19, terus siapa lagi bayar kita? Siapa pembeli kita? Siapa customer kita? Tutup kan? Nah, kita perlu mengantisipasi itu. Nah, sehingga segmentasi terhadap buyer ini itu perlu lebih dari satu. Jadi kita tidak boleh tergantung hanya pada satu kelompok pembeli saja. Nah, ini sangat riskan juga sekali terhadap keberlangsungan usaha atau bisnis yang kita jalankan. Nah, seperti itu kalau bargaining power of customer atau bargaining power of buyer. Nah, banyak di teori lain ada yang mengatakan customer, ada yang mengatakan buyer, sama saja. Kemudian yang tiga, competitive rivalry. Ini saya rasa tidak perlu dijelaskan secara panjang, jelas bahwa kita harus memiliki uniqueness daripada produk yang kita jual, ya, produk atau jasa yang kita jual. Karena kalau kita tidak memiliki uniqueness, maka konsumen, pelanggan akan cepat berpindah ke lain hati. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita naikkan harga sedikit, wah dia akan pindah. Tapi kalau kita memiliki uniqueness, kita memiliki keunikan sendiri, produk yang kita jual itu memiliki keunikan sendiri, maka mereka akan cenderung setia walaupun kita naikkan. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak kejadian di pasar seperti itu. Itu competitive rivalry. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, ancaman dari barang substitusi atau trade of substitution. Jadi ini juga sangat berpengaruh. Jadi barang substitusi kita artikan bukan hanya barang dengan produk yang sama yang berbeda merek, tidak. Jadi barang substitusi ini adalah luas sebenarnya artinya. Contoh nih, saya langsung ke aplikasikan contoh. Kalau kita kalau kita ogah nih, lagi ogah makan nasi,
lagi tidak kepengen makan nasi, tapi kita pengen kenyang. Apa yang kita beli? Bisa jadi kita beli burger misalnya seperti itu. Nah, itu kan mengenyang, suatu makanan yang mengenyang, tapi bukan nasi. Apa barang pengganti daripada burger? Nah, kebanyakan dari kita mengartikan barang penggantinya ya burger dengan merek lain. Ya, itu betul juga. Tapi lebih luas lagi adalah barang pengganti yang bukan nasi tapi bisa mengenyangkan selain burger. Itu barang pengganti. Apa misalnya? Kebab, martabak, dan lain sebagainya. Nah, itu barang pengganti. Itu arti dari barang pengganti. Nah, ini menjadi ancaman juga bagi keberlangsungan bisnis yang akan kita jalankan. Ini perlu dilakukan analisa-analisa yang mendalam. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ancaman dari new entrant, ancaman dari pendatang baru. Nah, jadi kita perlu melakukan analisa apakah produk atau jasa yang kita miliki, yang kita jual pada saat ini itu akan mudah dimasuki oleh pendatang-pendatang baru. Nah, ini perlu diwaspadai agar kemudian kita tidak terpengaruh oleh pendatang-pendatang baru yang kemudian membuat produk yang sama atau membuat produk substitusi dan lain sebagainya. Nah, sehingga kata kunci kalau saya ambil kesimpulan dari 5 force model Porter ini, kita harus secepatnya, kita harus dalam merumuskan bisnis plan itu kita harus menemukan yang namanya uniqueness dari produk atau jasa yang akan kita jual. Nah, sehingga kalau kita sudah memiliki uniqueness tersebut, saya yakin dan percaya customer atau buyer akan setia menggunakan produk atau memakai produk kita. Nah, disinilah letak sesungguhnya kekuatan daripada produk atau jasa yang akan kita jual. Nah, seperti itu. Saya rasa itu saja pengantar atau penjelasan tentang analisis daripada lingkungan bisnis. Pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan model lain dari analisis lingkungan bisnis. Ada model SWOT, ada model IFAS, ada model EFAS, dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kita pada hari ini tentang analisis lingkungan bisnis. Tadi sudah saya jelaskan tentang analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, baik mikro maupun makro. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.